Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video untuk membahas buku ESPS kelas 5 Matematika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya. Halaman 10 di sana ada latihan 3 adik-adik. Saya ulangi, halaman 10 di sana ada latihan 3 yang berisi soal cerita. Maka dari itu saya akan membacakan soal ceritanya satu per satu. Nomor 1. Mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Mula-mula akuarium adalah 1/6 bagian air, kemudian diisi lagi hingga menjadi 5/6. Berarti berapa air yang sudah terisi? Jawabannya adalah 5/6 yang besar dikurang dengan yang kecil, yaitu 1/6. Karena penyebutnya ini sudah 6, ini juga sudah 6, maka itu adik-adik langsung bisa mengurangkan pembilangnya ini. 5 dikurang 1 sama dengan 4/6. Jadi hasilnya adalah 4/6. 4/6 ini masih bisa sama-sama dikecilkan dengan cara dibagi 2 adik-adik. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabnya yang paling tersederhana dan paling terkecil adalah 2/3 bagian air yang sudah ditambahkan ke akuarium. Nomor 2, ibu membeli 1 kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Tadinya adalah satu kantong santan ya adik-adik ya, kemudian dipakai 4/7, berarti dikurang 4/7. 1 ini artinya adalah 1/1. Kalau di sini 8, modelnya cuma begini, angka 8 aja, berarti itu artinya pecahannya adalah 8/1 adik-adik ya. Kalau di sini 5 berarti 5/1. Jadi kalau di sini 1, pecahannya adalah 1/1. Dirubah menjadi 1/1. Oke, 1/1 dikurangi, ini 47 dipindahkan aja ke sini. Kemudian di sini penyebutnya adalah 1, di sini 7. Maka itu adik-adik harus mengubahnya ini, menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK antara 1 dan 7 adalah 7. Setelah itu adik-adik seperti biasa, 7 ini dibagikan ke penyebutnya lalu dikalikan dengan pembilangnya. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 7 tadi dikali 1 sama dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 hasilnya tadi dikali 4 sama dengan 4. Setelah penyebutnya sama seperti ini, adik-adik langsung bisa mengurangkan pembilangnya, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3/7 bagian. Jadi santan yang sisa adalah 3/7 bagian adik-adik. Nomor 3, saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Berarti caranya 21/2 kg ditambah 1,75 kg. 21/2 adalah pecahan campuran. Adik-adik jadikan dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5, berarti 5/2. Kemudian adik-adik rubah-rubah 1, kok rubah-rubah sih? Kemudian adik-adik rubah 1,75 kg ini menjadi pecahan biasa. Berarti 1,75/100 seperti ini. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ini adalah 2 angka. Berarti itu 175/100. Kalau sudah itu 5/2 ditambah 175/100. Penyebutnya 2, penyebutnya 100. Adik-adik cari KPK dari 2 dan 100. KPK itu sudah jumpa, yaitu 100. Setelah itu untuk menentukan bagian pembilangnya ini, caranya seperti biasa dibagikan lalu dikalikan. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 ini dibagi 2, dikali 5 sama dengan 250. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 175 sama dengan 175 hasilnya. Setelah itu 250 ditambah 175 hasilnya adalah 425/100. 425/100 artinya 425 dibagi 100. 425 dibagi 100 hasilnya adalah 4, sisanya 25/100. 4 25/100 ini adik-adik masih bisa dikecilkan dengan sama-sama dibagi 25. 4-nya adik-adik taruh di sini dulu. Baru 25 dibagi 25 sama dengan 1. Terus 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti ayah sudah membeli total buahnya 41/4 kg adik-adik.
Nomor 4, sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air di dalam bak tersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Berarti bak yang awalnya 3/4 kemudian dipakai mandi sisanya 40%. Berarti yang dipakai mandi adalah 3/4 dikurang 40%. Caranya begitu adik-adik. 3/4 karena sudah menjadi pecahan biasa langsung dipindahkan ke sini. Sementara 40% adik-adik rubah dulu menjadi pecahan biasa. 40% dirubah menjadi 40/100. Penyebutnya 4, penyebutnya 100. Carilah KPK dari 4 dan 100. KPK itu adalah 100 adik-adik. Setelah itu 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 3 sama dengan 75. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 40 sama dengan 40. Lalu 75 dikurang 40 hasilnya adalah 35/100. 35/100 ini masih bisa dikecilkan adik-adik sama-sama dengan dibagi 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi, air yang dipakai mandi oleh Arif adalah 7/20 bagian. Nomor 5, untuk kegiatan pramuka Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Oke, kalau punya Andi aja 1/3/4 meter. Kalau punya Bayu 1/3/4 meter punya Andi tadi. Lebih panjang lagi 2,25 meter. Maka itu berarti 2,25 meter ditambah punyanya Andi. Nah, berapa punya Andi dan Bayu jika ditambahkan semua? Kita kasih tahu dulu punya Andi 1/3/4 meter. Sedangkan punya Bayu lebih panjang 2,25 meter. Berarti ya 2,25 meter ditambah panjang tongkat si Andi 1/3/4 tadi. Ini 2,25 meter kita jadikan menjadi pecahan biasa. 2,25 berubah menjadi 225/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka adik-adik. Lalu yang 1/3/4 ini dijadikan menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikali 4. 4 tadi ditambah 3 sama dengan 7. Berarti jawabnya 7/4. Setelah itu di sini penyebutnya 100, di sini penyebutnya 4. Adik-adik harus cari KPK antara 100 dan 4. KPK-nya adalah ketemu 100 adik-adik. Setelah itu 100 ini dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 225 hasilnya tetap 225. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 tadi dikalikan dengan 7 sama dengan 175. Setelah itu 225 ditambah 175 hasilnya adalah 400 adik-adik. 400/100 artinya 400 dibagi 100 hasilnya adalah 4 meter. Jadi panjang tongkat Bayu adalah 4 meter. Jika ditanya berapakah panjang tongkat Andi dan Bayu, ya berarti ditambahkan adik-adik. Tongkat Andi tadi 1/3/4 meter, ditambah tongkat Bayu tadi adalah 4 meter. Ini ada yang utuh 1 adik-adik. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Tinggal 3/4-nya adik-adik pindahkan aja sebelah kanannya. Jadi jawabnya adalah 5/3/4 meter adik-adik. Nomor 6, Mita menggambar beberapa segitiga seperti gambar berikut. Ini 1/3, kalau yang paling bawah 1/4, berapakah yang tengahnya? Nah, jika yang atas ini 1/3, ada yang bawah 1/4, berarti yang N adalah 1 segitiga dikurang sepertiga bagian, dikurang lagi 1/4 bagian. 1 ini sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, 1 artinya 1/1, dikurang 1/3, dikurang 1/4. Penyebutnya 1, 3, dan 4. KPK dari 1, 3, dan 4 adalah 12 adik-adik. Maka itu 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 tadi dikali 1 sama dengan 3. Setelah penyebutnya sudah sama seperti ini, adik-adik langsung bisa kurangkan. 12 dikurang 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 5/12 adik-adik. Nomor 7, Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 38 hektar. Tanah kedua 38 hektar lebih luas dari tanah pertama. Berapakah jumlah luas seluruh tanah Pak Beni? Jumlah luas seluruh tanah Pak Beni adalah tanah pertama ditambah dengan tanah kedua. Tanah pertamanya 38, tanah keduanya adalah 38 ditambah 38 adik-adik.
3/8 tambah 3/8 karena penyebutnya sudah 8, maka itu tinggal tambahkan aja 3 tambah 3 sama dengan 6/8. Lalu tanah pertamanya ditambah dengan tanah kedua. 3/8 ditambah 6/8 hasilnya adalah, karena penyebutnya sudah sama-sama 8, maka itu langsung aja adik-adik tambahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9/8 hektar. 9/8 ini atasnya lebih besar daripada bawahnya, pembilangnya lebih besar daripada bawah penyebutnya. Ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 9/8 artinya 9 dibagi 8. 9 dibagi 8 hasilnya 1, sisanya 1/8. Jadi hasilnya adalah 1/8 hektar adik-adik. Nomor 8, ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg, sedangkan berat mangga 2,7 kg. Lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Berarti berat buah seluruhnya adalah berat jeruk ditambah berat mangga. Berat jeruknya sendiri adalah 3,4 kg, sedangkan berat mangganya adalah berat jeruk ditambah 2,75 kg lebih berat. Berarti 3,4 ditambah 2,75 kg ya adik-adik ya. Nah, 3,4 kg ditambah 3,4 ditambah 2,75 kg. Caranya seperti ini adik-adik. Jadi hasilnya adalah 9,55 kg. Nomor 9, Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 cm dan lebar 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Berarti kita cari dulu keliling kado persegi panjang. Kelilingnya adalah 2 dikali P tambah L, panjang tambah lebar, sama dengan 2 dikali panjangnya tadi 40 cm ditambah lebarnya 30 cm. Hasilnya adalah 70 cm, baru dikalikan dengan 2 adik-adik. 2 dikali 70 cm adalah 140 cm, atau 1,4 meter pita yang dipakai adik-adik. Jadi panjang pita dikurangi dengan keliling kado. Panjang pitanya 3,8 meter, keliling kadonya adalah 1,4 meter. Sehingga 3,8 dikurang 1,4 meter hasilnya adalah 2,4 meter sisa pitanya adik-adik. Nomor 10, seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Drum pertama berisi 75,25 liter minyak tanah. Drum kedua berisi minyak tanah 9,625 liter, lebih sedikit dari drum pertama. Berapa liter seluruh minyak tanah yang dimiliki pedagang tersebut? Oke, jumlah seluruh minyak tanah adalah drum pertama ditambah drum kedua. Drum pertama adalah 75,25, sedangkan drum kedua harus diselesaikan dulu. 75,25 dikurangin 9,625. Nah, hasilnya adalah ini adik-adik, 0 kurang 5 sama dengan gak bisa, ini dipinjam dari 5 jadi 4, ini jadi 10 kurang 5 sama dengan 5, 4 kurang 2 sama dengan 2 kurang 6 tidak bisa, pinjam, ini jadi 4, ini jadi 12 kurang 6 sama dengan 6, 4 dikurang 9 tak bisa, pinjam ke 7 jadi 6, 4 tadi jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5, 6 turunkan, berarti 65,625. Maka itu drum pertama 75,25 ditambah dengan drum yang kedua 65,625, hasilnya adalah 140,875 liter. Ini caranya adik-adik. Nah, sampai di situ adik-adik perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika menurut Anda video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk menjawab soal-soal matematika yang ada di buku ESPS kelas 5. Terima kasih dan sampai jumpa.